Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tokoh-tokoh yang sekarang ini menjadi idola banyak orang, terutama anak-anak muda, adalah Menteri Luar Negeri Iran. Namanya cukup populer, Abbas Araghchi. Nama lengkapnya adalah Sayyid Abbas Araghchi Musawi. Beliau lebih dikenal dengan nama Araghchi. Beliau ini adalah sebetulnya seorang ilmuwan. Beliau adalah doktor dalam filsafat politik. Beliau berkarir dalam hal politik sejak usia 30 tahunan. Setelah beliau menyelesaikan doktoralnya di sebuah universitas di Inggris yang dikenal dengan Kent University. Abbas Araghchi adalah seorang yang sangat soleh. Beliau sejak muda selalu bergaul dengan anak-anak yang soleh. Setamat beliau dari SMA, sebelum beliau kuliah, terjadilah sebuah peperangan yang dipaksakan oleh Amerika dan Zionisme, peperangan Irak terhadap Iran yang dipimpin oleh Saddam Hussein ketika itu. Abbas Araghchi tidak mampu atau tidak langsung melanjutkan kuliahnya. Beliau kemudian bergabung dengan Pasdaran yang kemudian membawa beliau pergi ke frontline dalam peperangan Iran melawan Irak. Terjadi pada tahun 1980. Sebelum berhentinya perang tahun 1988, beliau kemudian melanjutkan studinya sampai ke jenjang S3 dan menyelesaikan studinya lebih kurang 4 atau 5 tahun setelahnya. Abbas Araghchi sebetulnya beliau ini adalah anak seorang saudagar karpet. Keluarga kaya, keluarga yang dikenal sebagai keluarga bazar di Iran itu, para pedagang-pedagang tradisional yang menguasai pasar Iran, itu disebut sebagai bazari atau bazarian. Mereka adalah pedagang-pedagang besar yang menguasai market tradisional yang ada di Iran sampai sekarang. Dan rata-rata keluarga bazar ini adalah keluarga yang mukmin. Sedikit intermezzo bahwa kemenangan revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Khomeini pada tahun 1979 itu salah satunya adalah berkat dukungan penuh dari orang-orang bazar. Nah, Abbas Araghchi ini adalah anak dari salah satu pedagang-pedagang bazar tersebut. Beliau ketika terjun sepenuh waktu untuk politik, beliau akhirnya masuk ke Kementerian Luar Negeri. Sampailah kemudian beliau ini menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 2024 di bawah kabinet pimpinan Dr. Masoud Pezeshkian yang sekarang adalah Presiden Republik Islam Iran. Kepiawaian Araghchi dalam hal politik ini tentu berasal dari kemampuan akademiknya yang sangat tinggi. Saat beliau menyelesaikan S3-nya di Kent University di Inggris, beliau menulis disertasi tentang politik. Judul disertasinya itu adalah The Evolution of the Concept of Political Participation in 20th Century Islamic Political Thought, tahun 1996. Jadi beliau menulis sebuah disertasi tentang bagaimana konsep tentang partisipasi politis pada abad 20 yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam. Jadi disertasi beliau ini intinya adalah bagaimana bisa mengharmoniskan konsep politik demokrasi ala Barat ini dengan prinsip politik Islam. Ya tentu beliau ini berangkat dari sebuah realitas yang ada, bahwa sistem politik demokrasi ala Barat ini adalah sebuah sistem politik yang tidak jelek sesungguhnya. Dalam praktisnya saja memang tidak utuh ya. Demikian juga dengan prinsip politik Islam. Pada hakikatnya kalau kita lihat politik Iran yang dikenal dengan sistem wilayatul faqih, ya ini adalah politik teokrasi ya yang memang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Islam. Tapi dalam masa yang sama, sistem wilayatul faqih ini tidak menegasi sistem politik ala Barat yang dikenal dengan demokrasi. Karena itu kenapa dalam sistem politik wilayatul faqih ada politik prinsip-prinsip Islamnya, di mana seorang faqih menjadi pemimpin tertinggi, tetapi dalam masa yang sama sistem demokrasi itu dibiarkan berjalan dengan baik, di mana di situ ada presiden, pemilihan anggota parlemen yang berlaku
dengan sangat demokratis. Pemilihan presiden di Iran sudah terjadi lebih daripada 10 kali, dihitung dari tahun 1979. Dan pemilihan anggota DPR atau parlemen itu juga sudah terjadi lebih daripada 10 kali. Artinya, sistem demokrasi gaya barat ini juga diakses oleh sistem politik Iran. Nah, berdasarkan realitas inilah kemudian Arakci ini menulis sebuah buku tentang bagaimana bisa mensimbiosiskan antara prinsip politik Islam dengan prinsip-prinsip politik ala barat ya, yang dikenal dengan politik berdiri di atas prinsip demokrasi. Ala kulli hal, beliau seorang yang pakar betul dalam hal politik, tetapi subhanallah, kepakaran beliau dalam hal politik ini kemudian beliau ejawantahkan dalam bentuk kemampuan berdiplomasi beliau yang kemudian terlembagakan di bawah Kementerian Luar Negeri. Nah pemirsa, berbicara tentang Arakci ini memang menarik ya. Beliau orang yang sangat soleh. Ada banyak bukti-bukti bahkan ketika beliau berjalan bersama presidennya Masud Pezeshkian dan dengan jenderal-jenderal yang lain, selalu saja beliau yang menjadi imam dalam sholat mereka itu. Orangnya tawadhu, luar biasa tawadhunya itu ya. Orang yang memang dari kecil terbangun sebagai seorang yang soleh. Keberadaan beliau sebagai seorang ilmuwan, lulusan barat, tidak kemudian meluluhkan iman dia kepada Allah dan kesalehan dia di dalam kehidupan keberagamaannya itu. Demikian juga kisah-kisah tentang bagaimana ketika beliau menjadi duta besar, jauh sebelum beliau menjadi menteri luar negeri. Beliau sempat menjadi duta besar di Finlandia, sempat juga menjadi duta besar di Jepang ya, dan bahkan sempat menduduki pos-pos penting di kedutaan-kedutaan Iran yang ada di beberapa bagian dari dunia ini. Sebuah kisah yang sangat menarik adalah ketika beliau menjadi duta besar Iran di Jepang. Pada tahun 2011, persisnya bulan Maret tanggal 11, terjadi sebuah gempa besar di timur Jepang yang mengakibatkan banyak bangunan runtuh, lalu kemudian banyak juga korban yang berjatuhan, dan gempa itu sepertinya adalah gempa tektonik ya, yang mengakibatkan susulan gempa-gempa berikutnya walaupun kecil di tempat-tempat yang lain daripada Jepang. Waktu itu beliau adalah duta besar di Jepang dan banyak diplomat kemudian memulangkan keluarganya, bahkan duta-duta besar negara-negara lain juga meninggalkan Jepang, pulang, khawatir dengan gempa-gempa susulan. Tetapi Arakci tidak pulang ke negeri. Dia bahkan terjun dengan staf-stafnya dari kedutaan Iran. Dia pergi ke tempat-tempat gempa tersebut dan membangun dapur-dapur umum, memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang menjadi korban gempa tersebut. Dan itu dilakukan beberapa hari. Beliau sendiri turun, beliau ikut masak, beliau ikut memberikan makanan yang dibutuhkan, membagikan kebutuhan-kebutuhan asasi bagi mereka yang terkena gempa ini. Dan itu memberikan dampak positif yang luar biasa bagi hubungan Iran dengan Jepang. Masyarakat Jepang begitu tersentuh dengan rasa kemanusiaan yang tumbuh dari seorang duta besar Jepang yang bernama Arakci pada waktu itu. Sampai kemudian pemerintahan Jepang lalu kemudian memberikan kepadanya sebuah medali kehormatan. Medali kehormatan itu dikenal dengan nama Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star. Jadi sebuah medali yang sangat prestisius yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, Arakci mendapatkan medali kehormatan tersebut dari kerajaan Jepang karena perhatiannya pada sisi kemanusiaan dan usahanya untuk merajut hubungan yang baik antara Jepang dengan Iran. Menarik, dalam perkembangan perang antara Amerika dan Amerika Israel terhadap Iran akhir-akhir ini, hampir semua kita mengikuti bahwa salah satu hal yang betul-betul membuat Trump dan Israel, bahkan seluruh dunia barat dan bahkan dunia secara keseluruhan berteriak adalah Iran yang menguasai Selat Hormuz. Selat Hormuz itu adalah sebuah selat di mana hampir 20% dari kebutuhan energi dunia lewat dari situ. Nah, selat ini sekarang dipegang oleh Iran dan Iran tidak mengizinkan kapal-kapal yang datang dan pergi
dari negara-negara yang musuhi Iran untuk melewati tempat itu. Jadi misalnya kapal minyak dari Saudi, dari Qatar, atau dari Dubai, dari Kuwait yang akan mensuplai minyak ke Eropa, mensuplai minyak misalnya ke Amerika apalagi, itu tidak diizinkan keluar oleh Iran. Sementara yang lain-lain boleh masuk dan keluar. Misalnya kapal Cina boleh masuk, kapal Rusia boleh masuk. Indonesia sampai sekarang juga tidak diizinkan karena dilihat Indonesia sekarang ini pro Amerika dan bahkan berpihak kepada Amerika. Sehingga Iran tidak izinkan kapal minyak Indonesia keluar dari Selat Hormuz tersebut. Jepang, salah satu negara yang betul-betul pro Amerika. Bahkan Jepang itu dalam tanda kutip di bawah jajahan Amerika setelah Perang Dunia Kedua ini. Nah, Jepang sangat membutuhkan gas. Stok gas di Jepang itu tidak boleh kurang daripada 18-20 hari. Lebih daripada itu, Jepang akan kehabisan gas dan itu menjadi malapetaka. Dan gas itu 50% dari kebutuhan Jepang itu lewat Teluk Hormuz, lewat Selat Hormuz, maaf. Nah, Jepang sangat membutuhkan gas. Nah, dia Arakchi punya hubungan baik dengan Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang sekarang ini, dia telepon Arakchi. Dia minta bantuan supaya kapal pengangkut gas yang dibutuhkan Jepang minta tolong diizinkan keluar. Ya lama terjadi nego, kurang daripada 2 minggu katanya Arakchi izinkan setelah tentu beliau konsultasi dengan pimpinan Iran ya. Salah satu pertimbangannya adalah Jepang adalah sebuah negara yang di saat Iran dalam keadaan kesulitan mereka bantu. Pada waktu Iran mengalami gempa besar di sebuah kota namanya Bam yang mengakibatkan lebih daripada 20-30 ribu orang pada waktu itu korban gempa. Jepang memberikan bantuan yang tidak sedikit untuk kebutuhan-kebutuhan pokok terutama bagi orang-orang yang terkena gempa. Dan Iran mengatakan karena mereka punya jasa kepada Iran, maka Iran pun membalas jasa mereka. Jasa Iran kepada Jepang sangat diingat oleh Jepang, terutama saat terjadi gempa tahun 2011 tersebut. Jepang juga punya jasa yang besar ketika Iran dalam keadaan kesulitan. Akhirnya kemudian Iran izinkan kapal yang pembawa gas kepada Jepang ini untuk melewati Selat Hormuz. Nah, saya juga dengar Malaysia kapalnya juga diizinkan keluar dari Selat Hormuz. Salah satu alasan Iran adalah ketika dahulu kami dicekik oleh Amerika dan Eropa, diblokade ekonomi sehingga tidak ada minyak makan, minyak goreng. Kesulitan Iran pada waktu itu, pada minyak goreng. Malaysia mengirim beberapa kapal untuk mensuplai kebutuhan Iran pada minyak goreng. Pada waktu itu Malaysia juga mengalami kelebihan dari produksi minyak gorengnya karena pada waktu itu Eropa dan Amerika melakukan sebuah propaganda buruk di mana kelapa sawit dikatakan sebagai minyak kelapa sawit yang berbahaya dan akan mengakibatkan kanker dan sebagainya, sehingga suplai Malaysia pada waktu itu berlebihan. Nah, tapi daripada dibuang, mengirimkan kepada Iran, entah itu dijual dengan harga murah atau diberikan hadiah, sehingga kebutuhan Iran pada minyak goreng pada waktu itu terpenuhi oleh Malaysia. Dan subhanallah, Iran ingat akan kebaikan tersebut, dan ketika Malaysia butuh pada minyak dan harus melewati Selat Hormuz, Arakchi juga memberikan izin kepada mereka untuk memberikan laluan kepada kapal minyak yang dibutuhkan oleh Malaysia. Nah, saya kadang-kadang berpikir ya, bahwa seorang Arakchi yang memang beliau adalah seorang diplomat yang sangat ulung, seorang diplomat yang lahir dari masyarakat yang soleh, masyarakat yang memang punya akhlak yang baik, masyarakat yang memang mengedepankan, mengutamakan kemanusiaan, sifat tawadu, membalas jasa baik manusia, dan seterusnya. Diplomat-diplomat seperti ini memang menjadi diplomat model yang memang akan mempengaruhi banyak kalangan anak-anak muda dimanapun mereka berada. Dan bukan hanya kesalehan yang dimiliki oleh Arakchi, tetapi juga orangnya sangat tegas dan dia tidak takut apabila beliau misalnya berhadapan dengan musuh-musuhnya. Seorang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang hanya takut kepada Allah, seorang yang punya prinsip, seorang yang tahu bahwa dia hanya menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya oleh negaranya, yang dia harus jaga negaranya, yang dia harus jaga bangsanya, dan itu merupakan sebuah perintah agama yang sangat tinggi. Beliau seorang yang memang dikenal sangat ulung bernego dengan lawan-lawan negosiasinya.
siapa saja lawan negosiasinya dan dialognya? Ya, Amerika dan negara-negara Eropa. Terakhir, ketika beliau nego dengan Amerika, utusan Trump seperti Witkoff dan sebagainya, Abbas Arakchi berdiri dengan sangat tegas, terhormat, dan dia mampu bernego dengan sangat baik tanpa harus tunduk pada tekanan Amerika, apalagi Israel. Sehingga sangat terkenal kata-katanya kepada Amerika. Anda sedang berhadapan dengan bangsa yang punya peradaban dan tamadun civilization seusia 7.000 tahun. Anda harus berakhlak dengan mereka. Anda harus beradab dengan mereka. Anda harus hormati mereka. Kalau Anda hormati mereka, hormati kami sebagai bangsa Persia yang punya usia peradaban yang demikian panjang ini, maka kami akan menghormati kalian. Tapi kalau kalian misalnya menekan kami, mengancam kami tidak akan pernah mundur dari ancaman dan tekanan kalian. Pernah seorang wartawan menyampaikan kepada Arakchi dalam sebuah wawancara di sebuah stasiun TV, mengatakan bahwa Amerika mengancam akan menurunkan pasukan angkatan daratnya menyerbu Iran. Apakah Anda tidak takut? Apa jawab Arakchi? Dia bilang, kami tidak takut sama sekali. Kan kami siap menunggu, dan ketahuilah bahwa korban yang akan lahir dari Amerika ini jumlahnya akan sangat banyak, dan siap-siaplah untuk menerima jenazah-jenazah serdadu Amerika yang tewas di tangan pasukan-pasukan Iran. Jawaban yang sangat tegas, jawaban yang membuat Trump dan Israel kemudian ketakutan, yang kemudian jawaban-jawaban yang tegas itulah merubah pandangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Nah, Arakchi yang kita kenal dengan wajahnya yang penuh dengan senyum, yang jarang-jarang dia tunjukkan marahnya dan sebagainya, wajah yang memang menunjukkan sebuah ketenangan yang luar biasa. Wajah-wajah seperti ini adalah wajah-wajah orang-orang yang seharusnya juga ada pada diplomat-diplomat kita Indonesia. Diplomat Indonesia adalah diplomat-diplomat yang saya pikir dari segi kemampuan ilmiahnya ya tidaklah kurang dibandingkan diplomat-diplomat lainnya. Diplomat-diplomat Indonesia adalah wajah Indonesia di dunia yang seharusnya bisa merepresentasikan wajah bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Keberanian, kemudian ketegasan, dan kemampuan menjaga prinsip nasionalisme dan kepentingan-kepentingan Indonesia harus tetap diutamakan lebih daripada yang lainnya, sehingga Indonesia bisa muncul sebagai sebuah negara yang tidak diremehkan oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.